Hello everyone. Oke, di video kali ini aku akan lanjutin pembelajaran bahasa Inggris kita untuk part yang kedua. Oke, jadi tapi bagi kamu yang belum berteman dengan aku, kamu bisa klik tanda plus yang ada di foto profil aku, karena aku akan ajarin kamu bahasa Inggris step by stepnya, dari dasarnya insya Allah sampai kamu mahir berbahasa Inggris. Oke, kita langsung saja ke part yang kedua. Oke, di part yang kedua ini aku juga akan ajari kamu dasar dari bahasa Inggris yang kamu juga nggak boleh salah di tempat ini. Apa itu? Yaitu mengenai kepunyaan, atau istilahnya dalam bahasa Inggris adalah possessive. Mungkin kamu pernah dengar cewek posesif. Cewek posesif itu artinya cewek yang merasa memiliki. Jadi dia terlalu overprotective atau terlalu sangat melindungi karena dia merasa memiliki. Jadi kamu nggak boleh salah juga di kata ini ya. Coba kamu perhatikan dua kalimat yang aku buat ini. Contoh yang pertama adalah aku cinta kamu. Oke, kemarin kita buat pernyataan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua atau kalimat yang kedua adalah itu buku kamu. Oke, aku ingin kamu perhatikan yang ada di akhir dari kedua kalimat tersebut, yaitu menyatakan kamu dan kamu. Nah, sekarang kita bahasa Inggriskan contoh yang pertama, yaitu aku cinta kamu. Bahasa Inggrisnya adalah I love you. Kemudian contoh yang kedua, itu buku kamu. Bahasa Inggrisnya adalah it's your book. Kok bisa beda? Padahal itu sama-sama kamu. Nah, inilah pentingnya kita harus mengetahui dasarnya. Kenapa bisa beda? Karena di contoh yang pertama, coba kamu lihat sebelum kata kamu. Sebelum kata kamu adalah kata cinta. Kata cinta itu adalah kata kerja. Jadi setelah kata kerja itu adalah objek. Dan kamu harus menggunakan you. Karena kita sudah pelajari kemarin bahasa Inggris kamu, untuk jadi subjek itu you dan jadi objek itu juga you. Nah, kenapa di contoh yang kedua beda, nggak pakai you? Oke, perhatikan. Di kalimat yang kedua itu menyatakan itu buku kamu. Sebelum kata kamu itu adalah kata buku. Buku itu adalah kata benda. Jadi yang namanya kata benda itu pasti ada yang memilikinya. Oh, jadi kata kamu itu kamu harus gunakan kepunyaan. Dan kepunyaan untuk kamu adalah your. So, kamu akan mengatakan it's your book. Itu perbedaannya ya. Jadi kamu ikuti step by stepnya, insya Allah kamu akan mahir berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan pelajari semua kepunyaan, baik itu dari saya sampai dengan itu untuk benda, sama halnya dengan yang kemarin. Oke, sekarang kamu bisa lihat tabel yang aku buatkan untuk kamu. Dan kamu jangan remehin dasar dari bahasa Inggris. Karena kalau dasar kita kuat, maka insya Allah kita akan hebat berbahasa Inggris. Oke, aku akan jelasin kamu langsung ke tabel dari possessive. Kamu perhatikan baik-baik, semoga kamu bisa memahaminya dengan cepat. Possessive atau kepunyaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya possessive adjective dan possessive pronoun. Apa perbedaannya? Kalau possessive adjective, dia ini tidak bisa berdiri sendiri atau they cannot stand alone. Jadi kita harus menambahkan kata benda atau kita harus sebutkan kata bendanya baru dia memiliki makna. Oke? Sedangkan untuk possessive pronoun, they can stand alone. Dia bisa berdiri sendiri. Kamu tidak usah sebutkan bendanya, dia sudah memiliki makna. Kalau kamu bingung, kamu bisa lihat contoh yang aku buat di bawah ini. Itu buku kamu. Buku ini disebutkan bendanya, maka kamu harus gunakan yang berada di possessive adjective. Oke, kemudian yang contoh yang kedua, itu milik kamu. Bendanya tidak disebutkan, maka kamu harus menggunakan yang berada di possessive pronoun. Kamu pasti bisa memahaminya. Oke, kita langsung saja ke semua kepunyaan baik dari saya sampai dengan itu. Kita langsung saja mulai. Milik saya adalah my dan mine. Oke, tapi ingat, my ini harus kamu gandeng dengan kata benda. Contohnya buku saya, my book. Sedangkan yang ini nggak usah karena sudah memiliki makna. Contohnya it's mine, itu milik saya. Kamu bisa pahami. Oke, kita langsung saja masuk ke milik kamu. Bahasa Inggrisnya adalah your. Nah, mulai dari milik kamu dan sampai ke bawah ini sangat gampang sekali kamu bisa. Kenapa? Karena kamu hanya tinggal menambahkan huruf S di akhirnya untuk possessive pronounnya. Jadi kalau hafal yang ini, maka kamu bisa juga untuk possessive pronounnya. Tinggal tambahin S saja. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan baik-baik cara bacanya. Oke, milik kamu, bahasa Inggrisnya adalah your and yours. Milik mereka, bahasa Inggrisnya kemana sudah diajari, kalau ke T dengan H itu suara dal, maka ini dibaca their. Oke, sedangkan yang ini theirs. Oke, jadi milik mereka itu adalah their and theirs. Oke, berikutnya milik kita, bahasa Inggrisnya adalah our and ours. Oke, lanjut. Milik dia perempuan. Nah, kebetulan di sini untuk possessive adjective-nya ini adalah her.
dan sama dengan objeknya yang kemarin yang sudah saya ajari. Oke, jadi tapi gimana kita bisa bedakan apakah ini kita objek atau ini kepunyaan? Dari kata sebelum dari kata tersebut, kayak yang tadi sudah aku ajarin, yaitu I love you. Jadi love itu kata kerja, maka setelahnya itu pasti objek. Kalau itu buku kamu, oke, sebelum kata kamu itu adalah buku, itu adalah kata benda, maka pasti ada yang memiliki, maka itu pasti kepunyaan. Itu yang membedakannya, meskipun sama tapi kamu bisa membedakan apakah itu objek atau itu kepunyaan, apakah itu kepunyaannya. Kita langsung saja. Jadi untuk milik dia perempuan adalah her and hers, milik dia laki-laki adalah his dan his. Oke, miliknya adalah its and its. Jadi miliknya ini maksudnya adalah untuk kepemilikan benda atau benda mati, seperti itu ya. Nah, aku akan ajarin kamu bagaimana cara agar kamu dapat menguasainya dengan cepat. Cara kamu menguasai bahasa Inggris, kamu bisa buatnya menjadi sebuah kalimat. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Aku sudah buatkan kamu cara kamu agar kamu bisa menguasainya, yaitu dengan cara kamu buat kalimat seperti ini. Contohnya, itu buku saya. Oke, bukunya disebutkan atau bendanya disebutkan, otomatis ini adalah possessive adjective. Nah, perhatikan contohnya, aku buatkan satu saja. Ini kalau kamu bisa baca, ini adalah it is my book. Ini dibaca it is my book. Kamu perhatikan ini it's, ini kenapa sih ada it's? Kamu akan pelajari step by stepnya. Aku tidak akan jelasin kamu sekarang karena ini nanti berada di part-part selanjutnya. Kenapa ini? Udah, kamu ikuti saja untuk saat ini ya. Jadi kamu buat seperti ini saja. Itu buku saya, maka kamu akan katakan it is my book. Atau it is ini, orang kalau pakai pronunciation atau pengucapannya, ini bisa disingkat menjadi kata it's my book. Oke, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, tinggal kamu ganti, itu buku kamu. Oke, tadi kamu, maka kita akan katakan it is your book. Oke, seperti itu. Lanjut, itu buku mereka. Ingat, kamu harus hafalin makanya kolomnya, baru kamu bisa jawab yang ini. Dan kamu latih diri kamu, ulangi berkali-kali agar kamu bisa kuasai. Itu buku mereka, maka kamu akan katakan it's their book. Oke, seperti itu. Lanjut, itu buku kita, kamu akan katakan it's our book. Oke, lanjut, itu buku dia perempuan, kamu akan katakan it's her book. Lanjut, itu milik dia laki-laki, kamu akan katakan it's his book. Jadi nggak boleh salah di tempat ini. Lanjut, terakhir, itu milik dia untuk benda, so kamu akan katakan it is its book. Oke, seperti itu. Oke, jadi kamu bisa ganti dia dan kamu bisa lebih cepat lagi. Kamu nggak usah sebut bahasa Indonesianya, kamu langsung ke bahasa Inggrisnya, tapi kamu perlu lihat giniannya. So kamu akan mengatakan it is my book, it is your book, it is their book, it is our book, it is her book, it is his book, it is its book. Seperti itu. Kamu pasti bakal menguasainya kalau kamu mencoba melatih. Kita lanjut ke di sebelah sini, di sebelah kanan. Ini cara kamu agar kamu bisa menguasai possessive pronoun. Langsung saja ke kalimatnya, itu milik saya. Oke, itu milik saya. Ini nggak disebutin bendanya, maka ini pasti possessive pronoun. Itu milik saya, bahasa Inggrisnya adalah it is mine. Oke, kamu sudah hafal dulu baru kamu bisa jawab. Itu milik kamu, it is yours. Itu milik mereka, it is theirs. Oke, tinggal kamu ganti akhirnya saja dengan apa yang sudah ada di tabel yang tadi. Kamu harus kuasai, jangan diremehin. Oke, lanjut ke kata berikutnya, itu milik kita, it is ours. Oke, berikutnya itu milik dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah it is hers, tambahkan huruf S. Lanjut, itu milik dia laki-laki, bahasa Inggrisnya it is his. Itu milik dia untuk benda, kamu akan bilang it is its. Oke, jadi itu cara kamu menguasai mengenai possessive. Kamu latih diri kamu, ingat kamu harus memiliki keyakinan. Kalau kamu sudah yakin kamu pasti bisa bahasa Inggris dan kamu memiliki kesabaran dan kamu ingin berusaha, pasti kamu bisa. Yakin pada diri kamu, kamu pasti bisa. Ingat, apapun yang aku ajari step by stepnya, kamu jangan sampai terlewatkan, karena aku akan ajarin kamu terus menerus dari dasarnya sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Nanti aku akan ajarin kamu tenses, 16 tenses dalam waktu singkat. Oke, aku nanti akan ajari triknya dan lain sebagainya, tapi ikuti dulu tahapannya step by step. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada teman-teman agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai di sini dulu. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.